kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah kalian rasakan di dunia. Loh, kenikmatan itu loh Pak, ditanyakan. Kamu menikmati apa saja hidup di dunia? Hati-hati loh ya. Begitu Pak. Harta. Dikira orang punya banyak harta itu aman-aman saja, oh, belum tentu Pak. Belum tentu. Tergantung diapakan hartanya. Wah, kalau besok gitu saya nggak mau jadi orang kaya lah. Ya enggak juga. Sayyidina Utsman bin Affan itu termasuk konglomeratnya di zaman sahabat Nabi Pak. Sayyidina Utsman bin Affan. Banyak. Kebunnya banyak, mawasi, binatang-binatang ternak yang belum miliki juga banyak. Tapi semua itu disalurkan untuk kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam di zaman tersebut. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan dakwah untuk mengislamkan suatu wilayah dan beliau membentuk satu pasukan atau grup, nah itu ya, atau delegasi. Maka yang membiayai itu Sayyidina Utsman bin Affan. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan itu gara-gara membela umat Islam sampai ribut sama orang Yahudi, Pak. Ribut sama orang Yahudi. Suatu saat di Madinah itu paceklik, kekeringan. Dan subhanallah semua air di Madinah itu kering. Termasuk sumur-sumur di Madinah itu kering. Satu-satunya sumur yang ada di Madinah yang masih airnya bagus cuma satu, miliknya orang Yahudi. Yang jadi masalah orang Yahudinya itu, ya biasa orang Yahudi itu memang diciptakan pinter-pinter tapi nakal. Kata orang Yahudi, ini kebetulan ini. Aku jual belikan air sumurku. Diumumkan, masyarakat, kalau kalian mau minum, mau apa saja boleh, beli di sumurku. Air beli Pak, zaman itu. Zaman sekarang juga beli loh air Pak. Aqua juga beli Pak. Beli orang Yahudi itu sama itu. Orang suruh mandi beli Pak. Mau buang air besar beli air. Mau buang air kecil beli. Kan sama kan dengan di Indonesia kan. Masuk toilet bayar. Ya kan? Sama dah. Ini zaman Yahudi ini ya. Nah, karena kesulitan umat Islam itu, Sayyidina Utsman kemudian berpikir, wah aku beli sajalah sumurnya Yahudi ini. Akan aku sabilkan, aku bebaskan untuk umat Islam. Tapi orang Yahudinya begini, mikir ini. Loh, kalau nanti dibeli Utsman, terus aku dapat apa? Begitu Pak. Ringkas cerita, negosiasi kata orang Yahudi yang pandai, tapi pandai akal-akalan. Aku jual separuh hakku. Hei Utsman, dengan harga mahal, sebut saja 30 juta misalnya Pak. Akhirnya dibeli separuh haknya oleh Sayyidina Utsman. Ya apa separuh haknya? Perjanjiannya minggu pertama adalah haknya orang Yahudi, minggu kedua haknya orang Islam atau Sayyidina Utsman. Demikian minggu ketiga haknya Yahudi, minggu keempat haknya Sayyidina Utsman. Soalnya orang Yahudinya itu pikirannya licik juga. Jangan-jangan sama Utsman nanti dijual mahal. Kan rugi saya. Jadi orang Yahudi itu pikirannya nggak mau rugi. Begitu. Ringkas cerita dibeli. Dan Sayyidina Utsman lebih cerdas daripada orang Yahudi. Begitu haknya minggu kedua diumumkan. Saudara-saudara muslim, kalau mau ngambil air bebas, gak usah bawa galon-galon yang kecil, drum-drum juga boleh. Sedot aja itu. Kamu pakai dengan keluargamu bebas, gratis. Kata Sayyidina Utsman. Hebat enggak? Pemikiran Sayyidina Utsman. Akhirnya di minggu ketiga gak laku Pak. Yahudinya ngupload ya, ngaduh gak laku ini.
Akhirnya si Yahudi bilang nggak mau rugi juga, aku jual semuanya kepada Utsman. Didatangi Utsman, kamu itu gimana sih, kan sudah jual beli gini? Ya kan sudah tak beli kan, hakku bebas. Ya kalau gitu sudahlah, kamu ambil semuanya. Berarti berapa? Ya tambah 30 juta kata si Yahudi. Sayyidina Utsman pinter Pak. Oh nggak mau, aku nggak perlu 30 juta. Enggak, aku nggak perlu, itu cukup 2 minggu, berarti minggu ke 2 sama minggu keempat cukup. Pusing juga ini si Yahudi ini. Nah itu umat Islam harus pandai Pak. Jangan umat Islam itu cuma diakali sama orang-orang di luar Islam. Harus pandai berstrategi. Begitu. Akhirnya kata Sayyidina Utsman, aku mau beli kalau cuma 5 juta katanya. Ya enggak apa-apa lah, 5 juta daripada enggak dapat apa-apa. Akhirnya dibeli sama Sayyidina Utsman. Kemudian diumumkan, siapapun yang mau ngambil dari sumurku ini di masa paceklik bebas. Bahkan orang Yahudinya minta pun dikasih sama Sayyidina Utsman. Itulah ajaran Islam. Luar biasa, strategi Pak. Oh itu Sayyidina Utsman kaya raya. Jadi perlu orang kaya raya itu perlu Pak, umat Islam. Tapi yang dermawan, kalau ada orang Islam kaya raya yang pelit, kita doakan cepat mati saja Pak. Biar alhaakumut takatsur.